seorang wanita belajar tentang haid itu kan wajib. Kalau masalah haidnya nanti hukumnya tidak tahu kan konsekuensi hukumnya imbasnya itu pada ibadah yang lain itu nanti menjadi tidak sah, sehingga sangat penting sekali. Sebetulnya tanggung jawab orang tua ketika punya anak laki-laki dan anak perempuan ini lebih berat mana, Bu? Iya, lebih berat anak perempuan. Yang wajib mengajarkan kan orang tua sebetulnya kan. Aslinya kan orang tua, karena orang tua nggak mampu, ya mestinya tanya di sekolahan itu diajarkan masalah begini apa enggak, nduk, tanya begitulah. Kalau memang nggak ada, ya harus disuruh ngaji ataupun mondok, begitu solusinya. Atau dipanggilkan orang yang dipanggilkan orang untuk memberikan kursus kan, tentang itu. Karena saking pentingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LDNO TV Karangdadap yang saya hormati dan seluruh pemirsa YouTube yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di video yang keempat ini kami menghadirkan yang terhormat Ibu Nyai Rasiti Fahim. Beliau ada di samping saya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Beliau merupakan praktisi kajian keagamaan yang ada di Karangdadap dan sekitarnya. Beliau sering mengisi pengajian-pengajian di beberapa tempat di Karangdadap pada khususnya. Dan kami sengaja mengundang beliau untuk memberikan pemahaman kepada kita semua tentang pentingnya memahami haid, nifas, kemudian istihadah dan gejala-gejala darah-darah yang keluar dari alat kemaluan seorang wanita. Ini penting untuk kita ketahui. Sebab apa? Sebab nantinya kita meskipun laki-laki nanti akan punya istri. Dan istri kita secara lahiriah, manusiawi, bawaan memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengalami beberapa keadaan-keadaan yang kita harus tahu hukumnya seperti apa. Oleh karena itulah kami sengaja menghadirkan beliau, Ibu Nyai Rasiti Fahim. Beliau ini beralamat di Kedawung, Karangdadap. Nanti panjenengan yang kerso ingin mengundang secara langsung beliau sakit ke dalam beliau. Baik, Ibu Nyai Rasiti Fahim, seberapa pentingkah seorang muslim mengetahui tentang masalah haid, nifas, dan istihadah, baik bagi perempuan atau bagi laki-laki? Terima kasih. Kami sangat merasa bahagia dan merasa terhormat karena diundang oleh beliau, Bapak Kiai Khalid Ma'rufi. Kalau dulu saya cuma dengar namanya, kalau sekarang bisa jumpa dengan orangnya. Kumus-kumus tiangnya. Sehingga tidak penasaran. Untuk menanggapi pertanyaan tadi, bahwa sebagai seorang wanita, ini sangat penting dan berwajiban untuk mengetahui hukum-hukum haid dan juga yang lainnya. Demikian juga seorang laki-laki, dia juga wajib mengetahui karena nanti kan beliau itu akan punya istri sehingga punya tanggung jawab. Karena hukumnya seorang wanita belajar tentang haid itu kan wajib. Fardu ain. Fardu ain. Seandainya sudah punya suami, maka suaminya tidak boleh melarang istrinya untuk belajar tentang haid. Kalau dilarang ya bisa memaksa atau wajib memaksa karena itu merupakan kewajiban yang sangat erat hubungannya dengan ibadah fardu, hubungannya dengan sholat, dengan puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Kalau masalah haidnya nanti hukumnya tidak tahu kan konsekuensi hukumnya imbasnya itu pada ibadah yang lain itu nanti menjadi tidak sah, sehingga sangat penting sekali. Seandainya istrinya nggak boleh keluar, ya seorang suami harus belajar kepada orang yang pinter untuk mengaji bab haid dan masalah-masalah lainnya, kemudian diajarkan pada istrinya. Tapi untuk kalau suami nggak mampu ya terus terang harus
istrinya diizinkan untuk belajar sendiri pada orang yang pandai ataupun diundangkan orang pintar suruh memberikan pelajaran tentang haid dan masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah. Artinya bahwa pendidikan haid, nifas, istilah masalah-masalah kewanitaan kaitannya dengan darah ini sangat penting sekali karena untuk pemirsa, untuk menuju kepada kesalehan, solihahnya seorang wanita, salah satunya adalah mengetahui tentang 3 model darah ini. Dan 3 model darah ini mungkin tidak banyak, kalau laki-laki itu tidak banyak yang tahu, dan bahkan mungkin perempuan juga tidak banyak yang tahu, Bunyai. Sehingga kajian-kajian harapan Bunyai, kajian tentang haid ini seharusnya seperti apa? Kalau dari kami itu harapannya ya setiap anak wanita atau anak perempuan ini sebelum menginjak usia haid, mestinya orang tuanya sudah menyuruh ia untuk mempelajari tentang haid itu, sehingga kalau sudah masanya mengalami, dia itu sudah siap dengan tentang haid itu berapa hari, terus mandinya bagaimana, terus nanti untuk sholatnya yang wajib dilakukan apa saja, ini kan harus diketahui. Terus karena apa? Karena darah yang keluar dari wanita itu sendiri kan ada 3 macam kan. Ada masalah haid, ada nifas, dan juga istihadah. Nah ini kebanyakan kan kalau orang awam itu selama masih mengeluarkan darah kan anggapannya dia itu tidak kewajiban sholat. Dan padahal kan ada batasan-batasan atau kaidah bahwa haid itu maksimal 15 hari, terus minimal 1 hari 1 malam. Sehingga kemungkinan dia itu mestinya wajib melakukan sholat tapi tidak sholat, sehingga masih punya tanggung jawab. Sebelum kita ke definisi haid, kemudian definisi istihadah, kemudian definisi nifas, melihat keadaan yang saat ini kita hadapi, Bunyai, bahwa problematika perempuan yang tidak ngaji di diniyah atau tidak masuk ke pondok pesantren, sehingga kemudian anak-anak perempuan ini tidak tahu tentang hukum haid, ini kira-kira solusinya seperti apa? Apa kita harus menyampaikan kepada wali murid? Sementara kadangkala wali murid atau orang tuanya sendiri apatis atau tidak mau tahu dan sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Ini menurut panjenengan seperti apa, Bunyai? Kalau menurut saya solusinya ya orang tua itu menganjurkan anaknya untuk mondok ya, sehingga nanti di pondok kan otomatis di situ diajarkan pelajaran-pelajaran tentang haid dan sekitarnya. Terus kalau memang tidak mungkin ya paling tidak orang tuanya menyuruh anak itu untuk mengikuti pengajian nanti. Jadi kewajiban sebagai orang tua ini kan harus tahu di sekolah formalnya itu di situ diajarkan tentang masalah haid atau tidak, harus ditanyakan, tidak istilahnya apatis, pokoknya sudah saya sekolahkan ya sudah cukup. Itu mestinya tidak seperti itu kan. Yang wajib mengajarkan kan orang tua sebetulnya kan. Aslinya kan orang tua, karena orang tua nggak mampu ya mestinya tanya di sekolahan itu diajarkan masalah begini apa enggak, nunduk, hanya begitulah. Kalau memang enggak ada ya harus disuruh ngaji ataupun mondok, begitu solusinya. Atau dipanggilkan orang yang paham. Orang untuk memberikan kursus kan tentang itu. Karena saking pentingnya. Baik pemirsa, itulah satu poin yang kita dapat bahwa sangat penting dan sangat wajib karena haid, nifas, istihadah ini berhubungan dengan kewajiban hakullah kita dengan Tuhan, sehingga jangan sampai perempuan tidak tahu tentang saya keluar haid apa istihadah, saya nifas atau seperti apa. Oleh karena itulah ikuti obrolan saya dengan beliau sampai season pertama ini selesai, karena pemirsa setelah season yang pertama ini nanti akan ada tema-tema tertentu
yang akan dikaji lebih dalam oleh beliau. Ini season pertama hanya sekedar obrolan-obrolan secara global saja kaitannya dengan kewanitaan, terutama haid, nifas, dan istihadah. Baik, Bu Nyai, kembali kepada tema yang kita angkat tentang 3 darah. Ada darah haid, ada darah istihadah, dan darah nifas. Pertama, haid dulu, Bu Nyai. Seperti apa sih sebetulnya darah haid itu, definisinya, ciri-cirinya, kemudian maksimal batas waktunya dan minimal batas waktunya seperti apa? Terima kasih. Untuk masalah haid itu definisinya itu adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita yang sudah masuk usia haid, yaitu 9 tahun Hijriyah. Kalau ada kurang ya kurang sedikit, itu nggak masalah. Terus darah itu keluarnya secara normal, maksudnya memang kodrat ataupun watak dari seorang wanita tersebut, bukan karena kecelakaan atau bagaimana. Nah, kalau keluar itu karena kecelakaan, umpamanya anak itu sudah usia 10 tahun tapi jatuh terus keluar darah dari alat vitalnya, itu kan berarti bukan darah haid karena kan keluarnya karena kecelakaan. Nah, ini masalah kodrat ataupun watak dari seorang wanita itu memang keluar darah seperti itu. Jadi yang perlu digarisbawahi pertama adalah bahwa darah haid ini adalah darah yang keluar dari alat kelamin perempuan ketika usianya sudah memasuki 9 tahun. Tapi pakainya Hijriyah. Pakainya Hijriyah, ya. Bukan Karena yang Masehi, bukan. Masehi, makanya sebagai orang tua harus tahu tentang anaknya, dicatat kelahirannya itu jangan pakai tahun Masehi saja, tapi juga pakai tahun Hijriyah. Karena selisihnya kan banyak sekali. Jadi 9 tahun itu kalau dalam Masehi itu kan paling 8 tahun lebih, 8 bulan mungkin. Jadi belum ada 9 tahun. 9 tahun. Karena jadi kan setiap tahun 9 tahun Masehi, tapi kalau hitungan Hijriyahnya belum 9 tahun, ya? Betul, kalau 9 tahun Hijriyah, Masehinya belum 9 tahun. Kan setiap 1 tahun Masehi itu kan 365 tahun hari. Terus kalau Hijriyah kan 354. Berarti setiap tahun kan selisih 11 hari. Nah, kalau 9 tahun kan berarti 11 kali 9 berarti kan 99 hari selisihnya. Makanya kadang-kadang ini secara Masehi belum 9 tahun, tapi secara Hijriyah sudah 9 tahun. Berarti kan orang tua harus mencatat anaknya jangan sampai hanya tahun Masehi saja, tapi harus tahun Hijriyah. Nah, ini kembali kepada kejelian orang tua, kembali kepada kejelian orang tua. Maka orang tua harus betul-betul memperhatikan terhadap anak perempuan, Maka sebetulnya tanggung jawab orang tua ketika punya anak laki-laki dan anak perempuan ini lebih berat mana, Bu? Iya, lebih berat anak perempuan. Karena kan kalau anak laki-laki kan umumnya baliknya kan nanti 15 tahun kan ya. Terpakainya hukum kalau 15 tahun untuk laki-laki itu tahdidan, istilahnya tidak takriban kan. Harus pas 15 tahun Hijriyah, tapi kalau wanita kan takriban, dalam arti upamanya 9 tahun Hijriyah, kurangnya itu 15 hari setengah, pokoknya nggak sampai 16 hari itu keluar darah, itu masih sudah dihitung haid. Sudah dihitung. Kalau laki-laki batasnya tahdidan, harus pas 9 tahun, 15 tahun Hijriyah. Tapi kalau wanita takriban, bahasanya lain. Baik pemirsa, seperti itulah satu gambaran awal. Jadi haid ini darah yang keluar secara kodrat, bukan karena unsur penyakit. Ketika perempuan ini usianya sudah 9 tahun kurang sedikit Hijriyah. Lalu kemudian apa yang harus dilakukan oleh orang tua, Bu Nyai, ketika mengetahui anaknya sudah mau 9 tahun? Sebagai orang tua, ini ya sering menanyakan kepada anaknya, umpamanya sudah mau 9 tahun, kira-kira ditakoi, maksudnya pernah keluar darah dari kelaminnya apa enggak. Nek keluar ya berarti sudah termasuk haid, berarti enggak boleh sholat. Nanti
kalau waktu keluarnya jam berapa nanti kan dihitung ini sudah masuk sholat apa belum. Kalau sudah berarti seandainya belum sholat nanti kan ada kewajiban qadha. Itu kan harus sering nanyakan, berarti orang tua itu harus memantau, jangan sampai kok dibiarkan anaknya sementing berjalan biasa. Itu enggak, mesti kan kalau sudah usia seperti itu mestinya kan sering ditanyakan. Apalagi anak sekarang itu MI itu kan kelas berapa, kelas 5, kelas 6 itu sudah banyak yang haid. Kalau dulu kan besar-besar nggak. Kalau sekarang itu masih kelas berapa sudah haid. Apa yang mempengaruhi Bu? Kalau sekarang itu istilahnya kalau coro kelas itu lebih muda tapi sudah keluar haid, kalau dulu gede-gede nembe medal haid ngoten. Kalau apa anak karena dulu faktor kan makanan apa? Ya di samping makanan juga. Kalau dulu kan istilahnya anak itu lugu Pak nggih, bahasanya lugu. Kalau anak sekarang itu kan pergaulannya sudah istilahnya gimana ya? Pergaulannya lebih cepat karena banyak dengan media yang macam-macam, sehingga kan kadang-kadang usia berapa sudah tahu hal-hal yang untuk orang dewasa. Itu kan pengaruhnya berarti anak itu kan cepat dewasa. Jadi dulu karena kan, tontonan di media mempengaruhi hormonal. Jadi akhirnya kan kedewasaannya lebih cepat. Terus makanan juga, kalau dulu kan makanan sehat ya, alami sehat. Kalau sekarang kan banyak makanan yang kimia, yang banyak kimianya. Itu kan pengaruhnya kadang-kadang darah itu menjadi tidak normal. Banyak ngalami istihadah itu kan karena pengaruh makanan juga sing kurang sehat. Baik, haid definisinya sudah, batas minimum dan batas maksimalnya seperti apa bunyi? Kalau batas minimalnya haid itu kan 1 hari 1 malam, dalam arti hitungannya itu 24 jam. Sehingga bukan berarti 1 hari 1 malam keluar terus. Mboten, kadang-kadang kan keluar mboten, sing penting kan itisol mutat bahasanya. Itisol itu kan keluar, tapi secara umumnya itu kalau dilihat pakai kapas itu masih keluar, masih ada bekasnya, itu dianggap keluar, walaupun di nyun sewu di dohirnya itu enggak ada darahnya, tapi kalau dimasuki kapas kok ada bekasnya, itu berarti dihitung masih keluar. Nah, seandainya setiap hari keluarnya enggak sampai 24, berarti umpamanya seminggu nggih, tapi keluarnya cuma 3 jam umpama saja nggih. 3 jam kali 7 kan cuma 21. Berarti kan belum termasuk darah haid walaupun itu seminggu. Berarti kita harus mengqadha sholat selama seminggu itu, karena kan kita taunya kan pertama haid nggih, mestine nggih kan sudah enggak sholat. Ternyata 1 minggu terus dilihat kok setiap hari cuma keluarnya 3 jam. Nah, ini berarti 3 kali 7 kan 21. Nah, berarti kan masih kurang untuk batasan minimal haid, harus minimal 24 jam. Nah, cuma melihatnya itu tidak setiap saat itu, tidak. Kebiasaan kita untuk ke toilet itu 1 hari 1 malam itu walaupun nggak sholat kan mesti ke toilet. Nah, itu kan kita lihat dicek masih keluar apa enggak setiap saat dicek enggak. Setiap mesti umumnya manusia orang itu ke toilet itu 1 hari 1 malam itu berapa kali ya? 24 jam nggih. Minimal. Kalau maksimalnya itu 15 hari plus malamnya. Sudah maklum kalau dikatakan 15 hari dalam bab haid itu berarti 15 hari 15 malam. Maksimal nggih. Maksimal. Cuma rata-rata berapa, Bu? Kalau umumnya haid itu dari istiqro'nya Imam Syafi'i, dari risetnya Imam Syafi'i itu 6 atau 7 hari itu yang umum. Baik pemirsa, kita sudah mendapatkan satu gambaran awal bahwa batas minimal haid ini adalah keluar darah selama 24 jam. Maka ketika kita keluar darah, meskipun usia kita sudah 9 tahun, 10 tahun, tetapi ketika darah yang keluar tidak sampai 24 jam, maka itu belum dikategorikan darah haid. Tetapi dikategorikan darah nopo? Darah istihadah berarti. Darah istihadah berarti. Berarti kalau dikategorikan darah istihadah wajib sholat, puasa dan lain sebagainya yang menjadi kewajiban. Dan batas maksimalnya adalah 15 hari. Batas kebiasaan masyarakatnya adalah 6 atau 7 hari. 6 atau 7 hari. Itu haid nggih, Bu nggih. Haid. Bagaimana kalau misalkan ada perempuan yang
tanggal 1, 2, 3 keluar darah, kemudian 4, 5, 6 dia tidak keluar, kemudian 7, 8, 9, 10, 11 keluar darah lagi. Ini masih dalam kategori darah haid atau bukan? Kalau ada kekosongan atau nakok bahasanya dalam kitab misalnya itu nakok atau enggak keluar di antara darah haid yang pertama dan kedua, kalau itu masih dalam lingkup 15 hari, berarti masih dihitung haid semua. Dihitung haid semua. Nah, itu menurut Qaul Shahbi itu pendapat yang kuat. Qaul Shahbi itu berarti kosongnya atau enggak keluarnya darah itu dihitung haid, berarti yo seupama kita sudah sholat, upama ya, kadang 3 hari kan keluar, terus 4 hari nggak keluar kan mesti sudah mandi kan, sudah mandi. Pikirannya, oh aku suci. Sudah mandi, sudah sholat, berarti sholatnya ya tidak sah. Sama puasanya nggak sah. Dan kadang masih gabungan itu haidnya semua. Sementing masih dalam lingkup 15 hari itu. Jadi kalau masih dalam jangka waktu 15 hari, meskipun ada putus-putusnya, tetapi masih dalam konteks 15 hari ini masih dikategorikan haid. Sekilas pemirsa seperti itu. Kemudian istihadhah seperti apa bunyi? Kalau istihadhah itu kan darah yang keluar dari seorang wanita tidak pada masanya haid dan juga tidak karena habis melahirkan. Itu namanya istihadhah. Karena kan takrifnya itu kan selain haid terus nifas kan itu sisanya kan istihadhah. Kalau nifas kan darah yang keluar dari seorang wanita habis melahirkan secara sempurna keluar semuanya sampai anak kembar 4 ya sudah keluar 4-nya. Kalau yang di antara anak kembar keluar itu belum dikatakan nifas. Darah apa namanya? Ya ditafsil. Kalau memang masih sebelumnya melahirkan itu haid, terus masih dihitung masa haid atau mungkin jam-jamnya atau waktunya masih hitung haid, dikatakan haid. Tapi kalau tidak, ya berarti istihadhah. Berarti masih kewajiban sholat. Maksudnya kan dalam kondisi melahirkan kan biasanya nggak mampu sholat. Padahal kan sudah anak keluar 1, yang 3 masih di dalam. Jadi kan, nah itu berarti kalau belum keluar semua itu masih istihadhah, belum masanya haid. Fasad. Kalau istihadhah kalau fasad sama. Jadi tidak kan ada yang mengatakan darah mana itu sebenarnya kalau dalam kitab yang Mu'tabarah itu nggak ada. Jadi hanya 3 macam, darah haid, nifas terus istihadhah. Nggak ada darah wiladah melahirkan. Jadi kalau wiladah itu yang nanti ditafsil itu, kalau memang mungkin haid ya dihitung haid, ya berarti nggak kewajiban sholat. Tapi kalau nggak mungkin ya berarti dihitung istihadhah, karena belum bisa dikatakan nifas. Artinya kalau jarak antara anak pertama, misalkan kalau anaknya kembar, jarak anak pertama dengan anak yang kedua itu ada 24 jam, kok kita keluar darah selama 24 jam berarti bisa haid. Masuknya haid. Tapi kalau tidak berarti istihadhah. Kalau istihadhah berarti wajib sholat dan lain sebagainya. Padahal kondisinya kan kalau melahirkan jelasnya tidak bisa sholat. Ya berarti nanti diqodhoi setelah nifasnya selesai, berarti kan diqodhoi gitu. Baik. Apakah ada perbedaan warna antara darah haid dengan darah istihadhah? Jenis atau mungkin tekstur? Kalau secara warna itu ya mestinya dalam kitab ya nggak ada. Cuman biasanya kalau yang orang neliti itu kalau darah haid itu biasanya warnanya kan seringnya agak kuat. Dan kalau pas ngalami itu biasanya darahnya itu warnanya agak corok merah ya agak nom gitu. Biasanya begitu. Jadi ada perbedaan. Haid pun ada perbedaan darah? Ya haid kan darahnya kan ada warna 5 Ada pertama hitam. Saya enggak tahu Bu wong lanang kok. Jadi darah itu kan ada 5 Hitam, terus merah, terus abu-abu, terus kuning keruh. Warnanya 5. Lah itu cuman yo secara dohirnya itu yo memang enggak ada perbedaan, tapi kalau orang itu biasa istilahnya cara ngematke bahasa Jawa ngematke istilahnya itu kan apa? Itu keluarnya pun rasanya kan agak ada perbedaan antara istihadhah dengan haid itu kalau yang ngematke gitu. Tapi kalau yang enggak ya mungkin sama saja. Yang penting mau kaidahnya karena kalau waktu itu mungkin untuk haid ya tetap dikatakan haid. Kalau memang masanya tidak boleh untuk haid dalam arti masanya masih suci kok keluar ya berarti istihadhah. Definisinya seperti itu. Tapi masalah warna ya sama saja. Jadi
Di dalam haid warnanya juga ada beberapa warna, istihadah juga sama. Sama. Jadi 5 macam itu. Dan perbedaan keluar darah dalam istihadah, ada darah merah, ada yang mungkin agak kehitam-hitaman. Ini ada perbedaan hukum bukan? Lah kalau keluar warna darah itu walaupun macam-macam, ada hitamnya, ada merahnya, ada abu-abunya, semuanya ada. Yang penting kalau masih dalam lingkup 15 hari ya dihitung haid semua, nggak masalah. Yang bermasalah itu kalau melebihi 15 hari lah baru ditafsir. Oh, kalau ada darah kowi, oh berarti ini yang dihukumi haid kowinya saja yang kuatnya, asalkan kuatnya itu tidak kurang dari 1 hari 1 malam. Tidak melebihi 15 hari, itu berarti sing dihukumi haid yang kowi. Tapi kalau masih dalam lingkup 16 hari ya macam-macam semua nggak masalah itu. Ada perempuan keluar darah tanggal misalkan 1 sampai 15 keluar darah, maka keluar darah ini kategorinya haid. Kalau sampai keluar darah tanggal 20. Oh, berarti 15 mampet terus 05 hari terus tanggal 20. Enggak. Dari 1 sampai 20. Oh, sampai 20. 1 sampai 20 dia keluar darah terus. Yang mana haid, yang mana istihadah? Ya ditafsir warnanya darah bagaimana. Terus wanita tersebut kategori pertama kali haid atau sudah biasa haid. Nggak bisa langsung dihukumi, 15 hari haid, terus 5 harinya istihadah, nggak bisa. Nggak bisa, bukan sakit. Jadi harus ditafsir. Kalau darahnya satu warna, terus dia itu pertama kali haid, berarti kan mubtada'ah ghairu maizah. Berarti haidnya 1 hari 1 malam, dikembalikan paling akol. Sehingga tapi kewajibannya mandi nunggu 15 hari, mandi terus sholat, untuk sholat 14 hari. Tuh. Tapi kalau dia darahnya macam-macam lah, tinggal dilihat hitamnya berapa. Jadi yang kan kuatnya berapa? Maksudnya merahnya berapa. Jadi 20 itu kan harus dijelaskan, keluar darah 20 itu warnanya gimana gitu. Nggak langsung bisa dihukumi. Jadi 1 sampai 20 ini yang haid 15, yang istihadah 5, betul sakit. Tapi si pihak perempuan sendiri juga harus memahami kondisi darahnya warnanya bagaimana, terus dia itu termasuk pertama kali atau sudah biasa gitu. Jadi pembahasannya lebih detail, itu enggak masalah pertanyaan seperti itu. Pemirsa, saya kira cukup rumit nggih. Karena kalau laki-laki kan kita enggak punya masalah seperti itu nggih. Laki-laki itu masalahnya cuma keluar mani saja selesai sudah. Tidak ada, kalau sampai ada laki-laki keluar darah, rumah sakit lah itu ya. Berarti ada penyakit itu. Tapi kalau perempuan sedetail itu pemirsa. Maka saya pikir kajian tentang Risalatul Mahid yang nanti akan dimandegani oleh beliau Ibu Nyai Rasiti Fahim ini sangat penting untuk dikaji jauh lebih dalam, dan mungkin tidak hanya season ini saja, tetapi ada season-season berikutnya, termasuk tadi apa sih perbedaan mubtadi'ah mumayyizah dan mubtadi'ah ghairu mumayyizah dan lain sebagainya. Sehingga bukannya ribet nggih, tapi memang seperti itu kodrat perempuan gitu. Malah yang harus lebih hati-hati lagi kan kalau darahnya itu yang warnanya keruh. Keruh kan kadang-kadang hampir mirip dengan keputihan. Dan ini harus bisa jeli ya. Jadi kalau memang bingung ya diyakinkan saja ini termasuknya kok haid kok enggak mau apa sih, yakin ini keputihan gitu. Berarti mandi gitu. Dan jadi dari hati itu mantapnya yang mana gitu. Kalau memang kan kadang sulitnya yang keputihan warnanya kadang-kadang kalau yang sudah agak parah kan juga agak kuning keruh nih kok. Nah, sementara darah ada yang warnanya keruh. Nah, darah sendiri kan dalam warna 5, tapi ada juga sifat darah yang selain warna, yaitu ada yang berbau dan tidak. Masalahnya itu. Ada yang berbau kan genah ya, amis gitu. Tapi ada yang darah itu nggak berbau. Nah, ini kan berarti bisa samar dengan yang tadi keputihan itu. Ini kalau harus jeli sekali, maksudnya berarti kita yakinkan kalau di nanti kok nggak ngotot, tak yakinnya ini berarti mungkin keputihan mandi gitu. Baik Bu, sekilas tentang haid pemirsa dan sekilas tentang apa tadi istihadah. Dari penuturan beliau, kira-kira
menurut panjenengan kajian ini penting untuk diperpanjang atau tidak? Tolong nanti isi di komentar nggih. Tapi saya pikir ini perlu perlu ada kajian lanjutan termasuk kaitannya dengan keputihan. Keputihan ini seperti apa, Bu? Keputihan itu kan warnanya istilahnya sesuatu cairan kan. Kalau dalam orang laki-laki itu kan hanya ada cairan itu mani dan madhi tok. Mani terus madhi nggih. Wadhi. Ada wadhi ya memang. Okay. Cuman lagi kalau keputihan itu hampir mirip dengan wadhi itu sebetulnya. Tapi kan kalau wadhi kan keluarnya setelah air kencing. Kita setelah kencing biasanya kan keluar gitu. Atau ngangkat itu kalau mangkat berat itu kan madhi maksudnya. Madhi ya. Tapi kalau keputihan itu kan penyakit istilahnya. Jadi penyakit sing dari rahim itu bakterinya ada terus mengeluarkan cairan putih. Kadang-kadang kalau sudah agak parah kan agak keruh ngoten. Hampir sama dengan darah. Lah nggih, lah itu padahal kan darah juga ada warna yang keruh. Terus ada darah juga yang tidak berbau. Ada yang berbau, ada yang tidak. Kan sifatnya darah seperti itu. Kan ada 4 sifat darah selain warna. Itu kan ada yang berbau, terus kental, terus berbau tidak kental, kental dan tidak berbau, ada 4 macam. Lah itu kan kalau pas yang darahnya tidak berbau, ini kan agak samar dengan yang keputihan. Dengan keputihan. Cuman biasanya ini kan kalau keputihan itu di dalam alat kelamin itu rasanya gatal biasanya. Itu cara membedakannya. Lah nek kalau sing head itu biasanya enggak biasanya. Baik pemirsa, itu tadi head istihadhah. Sekarang nifas seperti apa, Bu? Kalau nifas tadi saya sudah katakan bahwa nifas itu darah yang keluar dari seorang wanita setelah melahirkan anak. Kosong lahir semuanya, pokoknya kalau kembar ya sudah keluar semua. Itu baru dikatakan nifas. Ketika masih ada sisa di dalam, berarti belum dikatakan nifas. Belum dikatakan nifas. Dikatakan darah bisa haid, bisa istihadhah. Tinggal hitungannya saja. Kalau darah itu keluarnya 24 jam, maka bisa dikatakan haid. Kalau nggak ada ya berarti istihadhah. Sementara kalau dikatakan istihadhah dia wajib sholat dan lain sebagainya. Baik. Kalau misalkan ada perempuan yang melahirkan tidak sesuai pada jalannya atau katakanlah sesar. Ini ketentuannya sama, Bu nggih? Ya sama saja kalau memang setelah melahirkan kok ada darah yang keluar walaupun disesar nggih. Kan ada pengaruhnya sih bayi diangkat berarti kan nanti kan ada istilahnya pengaruh dari itu keluar kan ada. Nah, kalau sudah diambil semua bayinya terus memang keluar darah ya berarti nifas. Tapi kalau tidak keluar ya berarti nggak ada nifas. Karena ada yang memang wanita itu habis melahirkan nggak ada nifasnya itu ya ada. Sementing kaidahnya kalau keluarnya itu belum ada 15 hari dari jarak melahirkan itu masih dikatakan nifas. Tapi kalau sudah di luar 15 hari dari melahirkan berarti wanita itu tidak mengalami nifas, berarti darah yang keluar itu hitungannya haid. Tinggal nanti hitung lagi 24 jam apa tidak, ngoten nggih. Nggih. Masya Allah luar biasa pemirsa obrolan kita sama beliau. Ternyata kita kaum Adam. Kita kaum Adam ini betul-betul harus memahami tentang masalah ini karena kalau mau dipikir rumit ya rumit, nggih napa Bu? Tapi kalau mau dipikir mudah nggih mudah. Tinggal nanti bagaimana kita menyikapi. Baik Bu, kita sudah ngobrol kurang lebih 35 menit Bu. Yakin kula loh kok sudah 35 menit ngoten lho. Ini betul-betul satu pengalaman yang luar biasa karena mendengar yang panjenengan sampaikan tadi ada keputihan seperti ini dan seperti ini. Karena saya agak bingungnya kenapa? Karena alhamdulillah istri saya tidak pernah yang aneh-aneh ngoten lho. Jadi saya tidak menemukan yang apa wau niku istihadhah niku. Keputihan, istihadhah napa. Loh, iya ya. Loh, mosok koyo ngono ngeten nggih.
Jadi kula niku rada kaget karena istri saya ndak mengalami yang seperti itu, mboten sing keputihan sampai napa? Kata. Sampai keruh ngoten. Nggih. Nggih paling pernah napa sanjang tentang keputihan tapi mboten ngantos gatel, nggih mboten ngantos napa, ki aku kok ngene. Oh, keputihan ngoten tok niku. Artinya hanya sederhana lah kados niku. Dan ngeten Bu, yang terakhir mungkin bagaimana cara kita mengetahui apakah ini darah haid ataukah ini darah istihadhah ketika kita ikut KB misalkan, KB suntik atau KB nopo. Apakah setiap KB itu memiliki perbedaan apa mboten? Monggo Bu. Kalau masalah mengetahuinya itu sama saja, maksudnya pengaruh KB atau tidak itu tetap 24 jam itu. kaidahnya tetap sama. Kalau masa itu memang mungkin untuk haid terus keluar darah, ya berarti dikatakan haid asalkan ada 24 jam terus tidak melebihi 15 hari tetap sama. Walaupun itu pengaruh KB itu tetap saja kaidahnya tetap sama. Kaidahnya sama. Okay. Kadang-kadang kan nifas pun kan kalau yang maksimal 60 supaya nggak melandrang di minum obat dan berhenti sesaat, kalau keluar lagi kan sudah nggak bermasalah kan, berarti sudah haid nih, walaupun jaraknya tidak ada 1 hari 1 malam kan masalah. Yang penting adalah duhnya itu ada jedanya. Tapi kalau melandrang dari 60 sampai 61 itu kan bermasalah. Jadi ada nifas, ada istihadahnya, ada haidnya, itulah rumit lagi malah. Kalau melandrang lah makanya supaya nggak melandrang, kemana 60 hari pas ini diminum obat supaya berhenti itu nggak masalah, nggak apa-apa. Berhenti saat, nanti kalau keluar lagi kan sudah masa hitungannya haid, berarti nggak rumit itu. Alhamdulillah istri saya enggak rumit-rumit. Nak rumit aku dhewe sing bingung nanti itu. Jadi kalau ada perempuan ikut KB, baik KB suntik atau steril dan lain sebagainya, ketika mengeluarkan darah, maka ketentuannya ya seperti orang seperti haid itu tadi, ketentuan haid. Kalau keluar selama 24 jam dan lebih dari pinten? Tidak lebih dari 15 hari. Tidak lebih dari 15 hari maka dia adalah tetap haid. haid. Tapi kalau lebih dari 15 hari atau maka kurang dia dari 24 jam ya tidak dikatakan haid. istihadhah. Nah, berarti istihadhah. Seperti itu pemirsa. Dan saya pikir ini nanti perlu ada obrolan yang lebih menukik biar nanti Ibu membuat temanya sendiri sehingga nanti kita bisa mengaji secara online. Ngaji online dan sebagai pembicaranya adalah Ibunya Rasiti Fahim dengan tema-tema yang penting untuk dibahas. Misalkan bagaimana cara mengetahui haid bagi perempuan yang pertama kali mengalami haid, ketentuannya seperti apa, mubtadi'ah, mumayyizah dan ghairu mumayyizah. Itu kita perlu belajar lebih dalam. Seperti itu. Jadi tidak apa-apa ini sudah 35 menit terlebih dahulu Bunyai sebagai pembuka mawon. Tetapi saya harapkan nanti Bunyai boten bosen kita saged ke dalam panjenengan atau panjenengan dolan mriki napa pripun Bunyai enake. Pripun Pak Ki hari supir. Mangke nak kula teng dalem jenengan gotong-gotong alat kados ngeten nggih. Tapi mboten kersa Bunyai nggih. Dalem. Kersa nggih. Istilahnya nopo arane untuk memberikan kajian haid karena tidak banyak Bunyai. Di YouTube itu tidak banyak yang menjelaskan tentang haid, bab per bab itu tidak banyak atau boleh dikata jarang. Sehingga bagi mereka yang bekerja perempuan nopo arane karir itu waktunya habis di kantor, waktunya habis di tempat kerja, mereka tidak sempat hadir ke majelis ilmu, tetapi mungkin sebelum tidur mereka mau buka YouTube. Aku iki metu getih koyo ngene iki kira-kira apalah, itu sangat bermanfaat panjenengan. Maka kehadiran panjenengan di LDNO TV Karangdadap ini mohon maaf ngaji peluang lingkupnya internasional ini kan Masya Allah luar biasa. Demikian pemirsa yang bisa saya sampaikan untuk season pertama ini. Insya Allah nanti di season berikutnya kita akan berbicara tentang haid
nifas dan istihadhah secara lebih mendetail. Karena tadi yang disampaikan oleh beliau ini kadang-kadang saya saja kurang begitu memahami karena tidak bersentuhan secara langsung. Dan saya sampai tadi mikir, belum pernah ada satu media yang menampilkan ini loh darah haid, ngoten diwadahi ngoten loh Pak, diwadahi. Ini loh darah haid yang qawi, ini darah haid yang lemah seperti apa, ini yang seperti apa itu. Sehingga kalau satu saat kita sebagai suami ditanya oleh istri kita, saya keluar darah ini bentuknya ini apa ini? Wong ngenten kan. Kalau ada visual darahnya itu kan, oh ini qawi dan hukumnya seperti ini. Ngoten nggih bunyi nggih. Qawi dan dhaifnya itu kan tergantung perbandingannya tok Pak ya. Upamanya kuning bandingkan merah ya merah qawi lah, tapi kalau kuning banding keruh ya kuningnya qawi, keruhnya tuh kan tergantung perbandingannya tok. Belum dereng nate ningali. Baik, terima kasih pemirsa LDNO TV. Saya harap panjenengan selalu istiqomah untuk nonton YouTube kami karena insya Allah ke depan akan banyak hal yang kita kupas bersama para cendekia dari MWCNO Karangdadap. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, terutama kepada Ibu Nyai Rasiti Fahim. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan kepada panjenengan, tetapi sekali lagi saya harap panjenengan bareng-bareng dengan LDNO untuk mendakwahkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui kajian fikih Risalatul Mahid supaya bisa lebih menyentuh kepada masyarakat, dan saya harap panjenengan boten kapok bunyi. Insyaallah. Insyaallah nggih Pak Kiai nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.